Pemirsa, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban Dr. Aulia Risma Lestari. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing, diantaranya menipu korban, mengumpulkan uang, serta mendoktrin korban dengan kekerasan verbal. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari yang merupakan mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Undip. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan, ketiga tersangka adalah Ketua Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. TEN, Kepala Staf Medis Prodi Anestesi Undip SM, serta mahasiswa senior Prodi Kedokteran PPDS Undip ZYA. Pasal yang disangkakan adalah tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud pasal 368 ayat 1 KUHP dan atau tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP yang telah dirubah oleh putusan MK nomor 1/PUU 11 Romawi 2013. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 36 saksi serta hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Kedokteran Undip. Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kasus dugaan bullying ini terkuak saat Dr. PPDS Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Semarang pada 12 Agustus 2024 lalu. Polisi menduga Dr. Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Keluarga korban kemudian melaporkan kematian korban ke polisi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapatkan tekanan dari para seniornya. Terkait dugaan perundungan, polisi berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk penyelidikan. Namun saat itu pihak Undip sempat membantah adanya perundungan terhadap dokter PPDS. Berdasarkan investigasi Kementerian Kesehatan, Aulia Risma menjadi korban pemerasan senior-seniornya. Korban disebut harus menyerahkan 20 juta hingga 40 juta rupiah per bulan kepada seniornya tersebut. Kementerian Kesehatan pun membekukan sementara PPDS Anestesi Undip sejak Agustus lalu. Menteri Kesehatan menyebut pembekuan baru akan dicabut setelah pengusutan kasus perundungan dan pemerasan tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Medan telah melakukan penyelidikan terhadap kasus dokter koas yang menganiaya pedagang roti bakar. Dalam waktu dekat, polisi akan meminta keterangan dari korban terkait peristiwa tersebut. Polrestabes Medan sedang menyelidiki kasus dokter koas yang menganiaya pedagang roti bakar. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif menyebut dirinya sudah menghubungi korban dan korban juga sudah melakukan visum. Polisi pun akan meminta keterangan korban terkait kasus ini jika kondisi korban sudah membaik. Ya, saya sudah komunikasi langsung dengan korban dan memang secara fisik kasat mata ada memar di mata gitu ya. Tapi untuk proses penyidikan lebih lanjut juga sudah dilakukan visum. Nanti kalau sudah mulai membaik kondisinya ini kita akan minta keterangan dan kita akan tindak lanjut. Sebelumnya aksi penganiayaan seorang dokter koas terhadap pedagang roti bakar di Medan viral di media sosial. Pelaku protes topping roti bakar yang dibelinya kurang banyak. Kapolrestabes Medan menyebut masyarakat harus bijak bersikap saat di ruang publik agar peristiwa seperti ini tidak perlu terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menandai babak baru dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto disebut sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Kasus suap ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku memasuki babak baru. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konversinya menyebut Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dengan suara 44.402 suara. HK bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara, termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto juga diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Menanggapi hal ini, PDI Perjuangan menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku merupakan politisasi hukum. Partai berlogo banteng ini juga meminta seluruh kader agar tak gentar usai penetapan Hasto menjadi tersangka oleh KPK, terlebih jelang Kongres PDIP. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Penetapan Hasto sebagai tersangka tentunya menjadi pukulan keras bagi PDIP. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan bahkan pernah menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Hal ini disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sebelumnya, Hasto pernah diperiksa oleh KPK, yakni pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi, staf yang menemaninya turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hampir 5 tahun buron tersangka kasus suap Harun Masiku bagaikan hilang ditelan bumi. Tak kunjung tertangkap, Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia berdasarkan data perlintasan.
Buronan kasus korupsi Harun Masiku hingga kini masih dalam pencarian. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski masih berstatus buronan, fakta lain terungkap. KPK ternyata sudah tidak lagi memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menyebut sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, Pak. Ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Namun, pihak imigrasi menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Sebelumnya, pada Juni 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiarto diperiksa terkait dugaan korupsi yang menjerat Harun Masiku. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 4 jam, Hasto langsung meminta pemeriksaan diakhiri karena keberatan atas penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Buntut dari penyitaan ponsel tersebut, tim kuasa hukum Hasto melaporkan kejadian ini ke Dewan Pengawas KPK. Pihaknya menilai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan, diantaranya flash disk serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di gedung KPK. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya. Menunjukkan sikap tidak profesional. PDI Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal. Pencarian buronan Harun Masiku turut menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan. Di mana KPK memeriksa Yasona terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Yasona menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Ia menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya.
kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Pencarian Harun Masiku sungguh penuh lika-liku. Semoga saja penegak hukum bisa segera menangkap buronan kasus korupsi ini. Pemirsa, waspadalah peredaran uang palsu saat libur Natal dan Tahun Baru. Di Sulawesi, banyak warga mendapat uang palsu, mulai dari ATM, layanan resmi transfer uang, dan aktivitas berdagang. Maraknya peredaran uang palsu ini diduga terkait ratusan triliun uang palsu produksi kampus UIN Alauddin Makassar. Asli dan mana yang tidak benar. Astaga, ada betul nih uang palsu di Palopo yang beredar. Seorang mama di Palopo, Sulawesi Selatan ini terkejut saat mendapati uang palsu dari dana arisan yang diambilnya lewat jasa pengambilan transaksi uang. Uang palsu yang didapatnya ternyata mudah terkelupas di bagian ujung. Sementara di Bau-Bau, seorang warga mendapati kembalian uang palsu usai berbelanja di minimarket. Bahkan seorang juru parkir di Pasar Wameo juga mendapati uang palsu pecahan 100.000 dari seorang wanita. Terkelupas lagi, apakah ini palsu? Di sosial media juga beredar video warga di wilayah Makassar mendapati uang palsu di ATM. Ada juga pemilik konter handphone di Toraja yang mendapat uang palsu. Maraknya peredaran uang palsu ini diduga terkait dengan triliunan uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Warga diminta untuk waspada. Terlebih, uang palsu yang diproduksi di kampus UIN sangat sulit dibedakan dengan uang asli. Selain dideteksi dengan metode 3D, dilihat, diraba dan diterawang, juga harus menggunakan alat bantu lampu ultraviolet hingga hasil cetakan bisa memantulkan cahaya terang. Tim kontributor melaporkan. Uang palsu yang diproduksi sindikat di kampus UIN Alauddin Makassar sulit dibedakan dengan uang asli. Meski demikian, uang palsu itu tidak memiliki pengaman yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia. Polisi terus menyelidiki sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penyelidikan, uang palsu tersebut sulit dibedakan dengan kasat mata. Para pelaku bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai aslinya. Meski demikian, kualitas uang palsu yang disita polisi ini berbeda dan tidak memiliki pengaman yang hanya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau warga selalu waspada karena diduga masih banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda 10 tahun sampai seumur hidup. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu. Sebelumnya, polisi juga menggeledah ruang perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Terbongkarnya jaringan pencetak dan pengedar uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar bukan pertama kali. Sejumlah sindikat uang palsu berhasil dibongkar aparat di beberapa daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pertengahan 2024, jajaran aparat Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di wilayah Kembangan, Jakarta Barat yang dijadikan tempat penyimpanan uang palsu. Polisi lalu meringkus 4 tersangka dalam penggerebekan itu. Polisi juga menyita uang palsu senilai 22 miliar rupiah, mesin cetak, plat warna, dan alat ultraviolet sebagai barang bukti. Selanjutnya, petugas melacak lokasi pembuatan uang palsu yang diduga berada di Jawa Barat. Di tahun 2021, polisi di Banyuwangi, Jawa Timur menahan 10 orang tersangka pengedar uang palsu senilai 2,8 triliun rupiah. Tak hanya dalam pecahan rupiah, uang palsu tersebut juga ditemukan dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yuan Cina hingga ringgit Brunei.
Di antara uang palsu ini juga terdapat cetakan uang lama. Polisi menduga cetakan uang lama ini untuk menipu kolektor. Para tersangka mengaku uang palsu ini rencananya akan diedarkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali. Di tahun yang sama, polisi menangkap 4 orang sindikat pemalsu dolar Amerika Serikat di Jakarta. Beraksi selama 3 tahun, sindikat tersebut telah mencetak sebanyak 540.000 pecahan $100 palsu senilai 78 miliar rupiah. Tersangka mengaku mempelajari cara memalsukan dolar Amerika Serikat secara otodidak melalui internet. Mereka memiliki masing-masing peran, dari pemberi modal, pencetak uang, hingga penjual yang bertugas mencari pembeli. Uang palsu pecahan $100 ini dijual dengan harga Rp7 juta per 1.000 lembar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan dari Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan dan Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 20 kg di kisaran barat Asahan, Sumatera Utara. Tim gabungan mulai menyelidiki dugaan keterlibatan seorang kurir ZM yang membawa narkoba dari Tanjung Balai menuju Medan menggunakan mobil. Dari hasil penggeledahan ditemukan 20 bungkus plastik hitam berisi sabu dengan total berat 20 kg. Bersama ZM, petugas juga mengamankan istri dan 2 anaknya yang ikut dalam perjalanan. Sebelumnya sempat beredar informasi dari masyarakat yang mencurigai adanya dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam peredaran narkoba tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tidak ditemukan bukti keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut. ZM mengakui bahwa ia bertindak sebagai kurir dengan bayaran Rp4 juta per kilogram. Keluarganya tidak mengetahui bahwa barang yang diangkut adalah narkoba. Maka dari kita menindaklanjuti berikut dengan Dinas Narkoba tersebut untuk melakukan upaya mengungkap kasus. Kemudian kita mengendaki institusi melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan menemukan bahwa pelaku membawa narkoba bergerak gunakan mobil kereta api seperti yang telah dijelaskan tadi. Kami dari Polres Sumatera Utara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama dan kolaborasi antara Kodam 1 Bukit Barisan dengan Polres Sumatera Utara di dalam pengungkapan kasus sabu seberat 20 kg ini. Kemudian yang kedua tentunya karena ini masih hari pertama di sini, kita akan melakukan pendalaman di Polres. Setelah ini akan diserahkan. Merayakan Natal, seekor gajah menari bersama Santa di Thailand. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.